Halo, salam komunikasi bisnis. Dengan saya Dr. Hendra. Baik, kita mulai aja. Hari ini kita akan membicarakan mengenai cara menyesuaikan pesan Anda terhadap audiens Anda. Yes, summarized by saya, Dr. Hendra. Jadi, bagaimana sih kita mengenali yang namanya audiens? Jadi primary audience akan membuat keputusan ya dan bertindak berdasarkan apa pesan Anda, pembicara atau penulis. Kalau secondary bisa diminta oleh primary audience ya untuk mengomentari pesan-pesannya maupun mengimplementasikan ide-ide setelah disetujui. Kalau auxiliary, mereka cuma menjumpai pesannya tapi tidak bisa berinteraksi dengan dia. Kalau gatekeeper sendiri, mereka mengontrol ya, mengendalikan apakah pesan tersebut boleh dijalankan kepada primary audience. Kalau watchdog, audience itu punya kekuatan ya, kekuatan ekonomi, sosial, politik ya, dan bisa berdasarkan tindakan di masa depan pada evaluasi dari pesan-pesan yang Anda sampaikan. Jadi kemarin sudah saya jelaskan ya, ada gatekeeper, primary, secondary, dan auxiliary watchdog ya. Oke, saya sekilas saja. Nah, contohnya seperti ini. Seseorang bisa menjadi dua audience. Nah, misalnya seorang supervisor atau mandor ya, atau di bawah level di bawah manager di atas staff itu bisa jadi primary audience, bisa jadi gatekeeper. Yes. Misalnya seorang namanya Don. Don itu adalah seorang staff asisten eksekutif ya dalam periklanan, ya, agen iklan. Bosnya ingin dia, si Don, untuk menuliskan sebuah proposal untuk rencana pemasaran bagi sebuah produk dari klien untuk klien ya, agen klien yang sedang diperkenalkan. Nah, audiens utamanya siapa? Executive Committee of the Client Company ya. Tentu saja panitia eksekutif ya dari perusahaan klien yang akan memutuskan berdasarkan apakah mau nggak ya menjalankan rencana tersebut. Nah, kalau secondary audience itu termasuk staff-staff marketing dari perusahaan klien atau pelanggan yang akan dimintai komentar atas rencananya dan juga para ahli kreatif ya artis ya lalu penulis media buyer akan menjalankan detail ya seluruh ide-ide tersebut. Bosnya harus menyetujui rencana tersebut sebelum dikumpulkan ke pelanggan klien. Bosnya siapa? Gatekeeper ya. Jadi lalu teman rekan kerjanya yang membaca rencananya itu namanya adalah auxiliary, tambahan aja ya. Bisa dipahami ya. Joe bekerja di perusahaan IT dari perusahaan keuangan yang besar. Dia harus menulis sebuah email menuliskan perubahan besar pada software. Bosnya adalah gatekeeper. Pemakai software dalam berbagai departemen adalah primary audience. Lalu secondary audience siapa? Orang-orang yang teknologi yang pakar IT ya, yang akan membantu para primary audience untuk menginstall maupun menyesuaikan dengan software barunya. Auxiliary audience termasuk di program departemen yang asisten ya, yang akan memforward email ya kepada orang yang tepat. Sorry, ke departemen setiap departemen. Kalau watchdog sudah pasti para direktur-direktur ya, dewan direktur, jelas ya. Nah, cara untuk menganalisa beberapa jenis audiens ya, itu yang paling penting, alat paling penting dalam analisis audiens itu adalah empati, sanggup merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan juga common sense, memakai logika berpikir. Jadi MBTI ini bisa membantu Anda menganalisis individual juga ya. Demografi dari segi usia, kapan lahirnya, psikografis, lifestyle mereka, juga bisa membantu Anda menganalisis grup-grup tertentu ya. Nah, contohnya aja kalau Anda bandingkan baby boomers dengan generation X dan millennials, oke, kalau Anda bertanya, baby boomers itu kapan dilahirkannya? 1946 sampai 64 ya, oke. Kalau generasi X sama millennial tahun 65 sampai tahun 1980 ya. Jadi apa sih etos kerja mereka, work ethic mereka? Kalau baby boomers, mereka memang suka sekali lama di kantor. Kalau generation X atau millennials, mereka lebih suka fleksibel, ya. Kalau baby boomers,
mereka lebih menghargai rahasia ke perusahaan. Mereka nggak akan bocorkan. Dan juga komitmennya jangka panjang, dedikasinya panjang ya, jangka panjang sekali. Jadi setelah satu perusahaan selalu itu aja. Kalau generation X dan milenial, mereka agak lebih suka tweet ya kalau ada hal-hal negatif mengenai perusahaan. Mereka juga mengharapkan bekerja di berbagai jenis perusahaan ya. Lalu apa sih nilai-nilai yang ada pada baby boomers dibanding dengan generation X dan milenial? Baby boomers lebih suka kerja keras ya. Kenapa? Karena ini setelah Perang Dunia Kedua 1945 semuanya mau membangun, semuanya penuh kerja keras, konsistensi. Mereka lebih privacy, lebih suka hierarki ya, struktur organisasi dan peran-peran yang jelas dan juga percaya pada kemampuan mereka dan serius pada kerja. Kalau millennials dan generation X, mereka lebih suka antara keluarga dan juga kehidupan mereka, kesehatan dan sebagainya, juga kerja itu seimbang, work-life balance. Mereka suka fleksibilitas, suka sharing ya, berbagi, suka kesamaan dalam bermasyarakat ya, otonomi itu kebebasan ya. Lalu mereka suka berbagai macam tantangan, kurang lebih kesulitan ya, itu tantangan. Lalu terlalu pede pada kemampuan mereka dan ingin kerja itu adalah fun. Lalu hal yang lain lagi dibanding baby boomers dibanding generation X dan milenial adalah kalau mereka lebih suka yang mana? Mereka lebih suka ketemu muka, email. Kalau yang generation X atau lebih suka texting ya, WA dan sebagainya, social network mereka suka. Apa sih yang motivator mereka? Tugas kepada perusahaan kalau baby boomers. Kalau generation X atau milenial, mereka ingin apa sih yang ditawarkan kepada mereka? Mereka ingin tugas yang penting ya. Gaya komunikasinya gimana? Nah, melalui saluran komunikasi dan juga hierarki struktur organisasi. Mereka juga menerima nama evaluasi tahunan. Kalau gaya komunikasi dari generation milenial itu adalah mereka ingin banyak opini-opini ya, apakah langsung, apakah dari atas, dan ingin perhatian, dipuji dan juga feedback yang jauh lebih cepat ya. Perhatikan aja ya gambar ini. Beberapa company pada mulanya mereka menerima ya seni tato ya orang bilang, dan juga rambut yang panjang ya dalam budaya kerja yang tradisional. Apakah di perusahaan Anda juga demikian? Baik. Lalu bagaimana sih memilih saluran komunikasi yang tepat supaya dalam mencapai audiens Anda? Audiens itu ingat ya, Anda dalam berbisnis itu mau menyampaikan beberapa pesan, apakah mau tertulis ataupun lisan. Nah, saluran komunikasi itu adalah alat ya yang mana Anda menyampaikan pesan kepada audiens Anda. Saluran yang berbeda mempunyai kekuatan dan juga kelemahan masing-masing, ya, yang harus dicocokkan dengan pemirsa Anda. Nah, saluran komunikasi itu memang bervariasi ya dalam hal ketepatan transmisi, biaya, berapa jumlah pesan yang disampaikan, ya berapa orang yang tercapai ya membacanya dan sebagainya, efisiensi dan kemampuan untuk menciptakan namanya itikat baik ya, goodwill. Nah, supaya Anda tahu, pemakaian saluran elektronik itu tumbuhnya sangat fenomenal, sangat luar biasa sekali. Tahun 2012, yang pemakai internet sudah 2,4 miliar. Website itu sudah 634 juta. Pencarian di Google mencapai 1,2 triliun. Email 144 miliar per hari. 89 email dikirimkan dan diterima setiap hari oleh bisnis. Jadi sangat luar biasa pertumbuhan dari saluran komunikasi elektronik, supaya Anda tahu ya. Jadi saluran-saluran yang terus-menerus berkembang ini mempunyai dampak yang besar terhadap bisnis. Website misalnya Amazon telah membantu para toko buku dan juga toko elektronik ya supaya mereka tidak ada bisnis lagi. Ya. Amazon tersebut ya bisa dikatakan mendisrupsi bisnis-bisnis yang lokal. Nah, seluruh
jaringan bisnis, misalnya Best Buy, Radio Shack, mereka semua berjuang ya untuk supaya tetap ada, tapi sudah mulai tutup semuanya. Karena yang tidak berbasis elektronik biasanya tutup ya. Tergantung pada pemirsa Anda, tujuan Anda, dan situasi Anda, satu saluran mungkin lebih baik daripada yang lainnya. Para pemasar seringkali memakai internet dan televisi, karena mereka percaya dua saluran ini melakukan hal yang berbeda. Kalau internet, mereka lebih hebat dalam hal menjual ketika customer tahu ya apa yang mereka inginkan. Misalnya mereka ingin buku, mereka ingin tiket pesawat misalnya. Televisi itu bagusnya gimana? Televisi itu bagusnya pada mendapatkan orang untuk membeli sesuatu ya. Lalu ingat ya, oh mau beli ini lagi. P&G punya website. Beinggirl.com juga punya website, di mana para wanita ya itu bisa saling berbagi pengalaman dan juga pertanyaan mengenai hal produk-produk ya kesehatan wanita ya. P&G mengatakan bahwa saluran ini ya beinggirl.com, right, itu 4 kali lipat lebih efektif, tepat guna kalau hitungan dolar per dolar ya yang dikeluarkan daripada iklan di TV. Luar biasa ya salurannya. Nah, pesan yang tertulis itu membuat lebih mudah untuk apa aja. Pertama adalah kalau datanya cukup kompleks ya, bisa tertulis, cukup kompleks ya, ada gambar dan sebagainya. Banyak detail-detail yang penting. Lalu minimalisir emosi yang tidak perlu ya. Kadang-kadang orang bicara dengan emosi atau gimana ya, bisa sedih, bisa takut, bisa terlalu agresif ya. Lalu juga tertulis itu bisa ada detailnya dan juga ada persetujuannya. Kalau pesan lisan itu membuatnya lebih bisa mengungkapkan emosi orang ya. Lagi gimana ya perasaan orang tersebut ya. Lalu juga bisa memfokuskan perhatian dari audiens ya pada beberapa poin ya. Juga bisa langsung kalau ada konflik ya berbeda kepentingan bisa langsung membuat konsensus ya. Juga bisa mengubah perencana jika diperlukan dan mendapatkan tindakan langsung atau respon langsung kalau pesannya lisan ya. Nah, contohnya adalah kalau Anda tahu VAA, sebuah perusahaan penerbangan sangat terkenal di dunia, Virgin Atlantic Airways, memakai lebih dari satu saluran untuk mendukung brandingnya, branding mereka, VAA, Virgin Atlantic Airways, sebagai sebuah airline yang menawarkan nilai tambah, penuh kepedulian, penuh inovatif dan juga jujur, dan juga menyenangkan. Jadi, yang paling banyak dibaca mengenai VAA ini adalah di halaman Facebook, di mana di Facebook itu banyak tips-tips untuk melakukan perjalanan dari para crew members, yaitu adalah pramugari-pramugari. Komunikasi yang datang itu adalah sangat jujur dan juga peduli. Kedua, selain itu ya, kenapa dikatakan Channel Pro, ahlinya saluran pemasaran? Karena VAA ini websitenya itu mengandung sebuah link rapid response. Maksudnya adalah respon sangat cepat ya, langsung melalui Twitter maupun Facebook ya. Mereka up to date ya, sangat up to date komunikasi selama krisis juga sama. Sangat responnya sangat cepat sekali. Nah, ada situsnya namanya V-Travel-nya, VAA Travel, mengizinkan konsumen untuk bertukar informasi travel dan juga advice ya, saling memberikan posting-posting di forum tersebut. Lalu ada aplikasi status penerbangan di Facebook. Itu pertama untuk perusahaan penerbangan manapun ya di Amerika Serikat pada saat tersebut. Karena ada di iPhone app, ada di flight tag, ada juga flight tag tracker ya, di mana ada posisi pesawatnya real time ya, di mana pesawatnya. Jadi orang bisa tahu ya, memprediksikan dengan tepat, bagus. Dalam merespons rekomendasi ataupun usulan-usulan dari komunitas online, dia meluncurkan VA ini, Virgin Atlantic Airlines ini meluncurkan jasa layanan airport taxi sharing. Mereka boleh sharing taksi ya, right? Jadi kata pimpinan dari e-business VAA itu adalah Twitter itu tidak lebih dari gigitan suara, ya. Maksudnya suaranya ya menggigit ya. Lalu kalau Facebook itu bisa tempat sebagai artikel. Ya. Website itu
secara mendetail, ya, mendetail ke dalam. Mereka semuanya ini seluruh saluran komunikasi ini perlu gandengan, ya, begitu ya. Jadi bisnis sekarang sudah lebih teknologi tinggi karena memakai banyak saluran-saluran komunikasi. Nah, uang yang dipakai untuk iklan telah berpindah dari saluran pemasaran TV dan juga saluran media cetak menjadi iklan-iklan online. Di mana tahun 2012 itu naik ya menjadi 39 miliar ya lebih. Jadi bisnis zaman sekarang itu memakai Facebook, Twitter, YouTube, dan Flickr untuk menggarisbawahi meluncurkan produk baru dan layanan baru mereka. Banyak perusahaan mempunyai website-website yang memang interaktif, bisa tanya dan jawab, berdiskusi, dan di mana konsumen bisa mendapatkan informasi tentang produk dan juga chatting maupun ngobrol, melakukan diskusi tentang produk. Amazon adalah contoh yang besar. Para pabrikan memberikan hadiah-hadiah untuk para blogger untuk dibicarakan tentang produk mereka. Mereka dapat duit lah ya. Bahkan Departemen Polisi di Amerika Serikat, mereka memposting gambar-gambar orang yang dicari ya. Dicari, oke, penjahat ya maksudnya ya. Oke, di Pinterest ya. Jadi perusahaan non-profit pun mereka mau mengiklan event mereka supaya bisa connect dengan para sukarelawan dan juga menjadwalkan ya layanan sukarelawan melalui halaman Facebook ya. Jadi luar biasa ya pertumbuhan elektronik ini. Bahkan saluran-saluran tradisional sudah berpindah jadi online. Kalau tidak akan gugur semuanya. Bahkan publisher juga ya juga membuat buku-buku mereka menjadi buku elektronik semuanya, dan juga membuat aplikasi dari handphone ya buku-buku tersebut. Nah, magazine, majalah, dan juga surat kabar juga mulai berkembang dari kopian ya, dari cetakan menjadi elektronik kopi ya juga, dan juga blog juga ada, juga podcast suara-suara audio, dan juga chat room supaya orang-orang lebih menerima banyak berita ya dari mobile platform ya, dari handphone mereka maupun dari situs sosial media mereka. Bahkan Warren Buffett memperingatkan harian Washington Post ya, yang di mana dia juga punya andil di sana, bahwasanya model yang berdasarkan tradisional hanya mengandalkan cetak doang, kertas doang, tidak akan berhasil lagi di masa depan. Itu dikatakan dia tahun 2012. Oke. Baik, bagaimana sih cara beradaptasi terhadap audiens Anda, adaptasi pesan Anda ya. Jadi pertanyaan ini akan membantu Anda ya, supaya analisis dari audiens ya. Pertama, reaksi awal dari audiens kamu seperti apa sih? Kedua itu, berapa banyak informasi yang diperlukan? Ketiga, halangan apa yang perlu Anda handle? Keempat, aspek positif apa yang bisa Anda tekankan? Kelima itu, harapan apa yang audiens punya tentang bahasa ya yang pantas, konten-konten yang pantas, dan juga pesan-pesan organisasi. Yang terakhir itu bagaimana mereka makan dokumen tersebut ya. Kelima, bagaimana sih cara Anda mengenal ya manfaat-manfaat untuk audiens yang baik ini? Jadi manfaat audiens untuk pemirsa itu adalah kekuatan Anda, sehingga para audiens mendapatkan yang audiens dapatkan dari pemakai layanan Anda, membeli produk Anda, mengikuti regulasi Anda, ataupun mengikuti ide Anda. Itu manfaat dari untuk mereka. Jadi benefit itu bisa ada karena ide kamu, karena adalah aturannya kamu, karena kebijakan kamu, dan juga jasanya kamu maupun produk kamu. Manfaat yang baik itu akan diadaptasikan kepada audiens berdasarkan hal-hal yang lebih intrinsik ya, daripada hal-hal yang mendorong dari luar. Biasanya itu didukung oleh apa aja? Pertama, logika. Kedua, dijelaskan dengan detail, cukup mendetail. Ketiga, dipakai kalimat-kalimat yang new attitude. Semuanya berfokus pada Anda ya. Jadi kalau namakan
extrinsic benefit, manfaat yang ekstrinsik itu biasanya tidak akan ada untuk memberikan hadiah setiap perilaku yang diharapkan. Ya, lebih lanjut, mereka mengurangi kepuasan biasanya. Ya, mengurangi kepuasan dalam hal melakukan sesuatu demi mereka sendiri. Nah, ini contohnya apa beda ekstrinsik dan intrinsik motivator ya. Nah, kalau aktivitasnya adalah membuat penjualan, saat Anda membuat penjualan, apa sih yang mendorong Anda dari luar? Oh, Anda kira, oh dapat komisi nih, dapat berapa persen ya. Oke, misalnya jualan 1 juta dapat 10% dari 100.000 ya. Uh, Kalau intrinsik motivatornya apa sih kalau membuat penjualan? Oh, pleasant, convincing. Kamu senang ya, bisa meyakinkan orang lain dan berhasil. Ada rasa bangga, pride. Uh, Bakat Anda tersalurkan ya, untuk memikirkan strategi dan juga menjalankannya. Kalau aktivitasnya adalah memberikan rekomendasi bagi sistem perusahaan ya, maka apa sih yang mendorong Anda melakukannya? Kalau ekstrinsik dari luar, itu pasti ada monetary reward, ada hadiah uang, menyangkut uang ya, ketika ide tersebut dijalankan. Kalau dari intrinsik dari dalam diri Anda merasa puas karena Anda bisa menyelesaikan masalah dalam perusahaan, memberikan solusi, lalu membuat lingkungan kerja jauh lebih menyenangkan. Ya, itu dari intrinsik. Contoh lain dari beda ekstrinsik intrinsik dari aktivitas yang lain adalah menuliskan laporan yang memberikan solusi atas masalah perusahaan. Nah, kenapa Anda menuliskan laporan dan memberikan solusi atas masalahnya? Anda ingin dipuji, ya. Kalau ekstrinsiknya, atau dinilai bagus kinerjanya, atau mungkin kenaikan gaji, ya itu namanya ya. Kalau dari intrinsik dari diri Anda sendiri, itu Anda rasa senang, ya, karena punya dampak terhadap perusahaan. Anda bangga karena kemampuan Anda memberikan solusi pada masalah. Dan Anda juga bangga bisa sanggup memberikan solusi pada masalah. Itu intrinsiknya. Jadi bisa dipahami ya. Nah, mau dorongan intrinsik atau manfaat jauh lebih bagus daripada dorongan dari luar karena dua alasan. Pertama, mereka intrinsik motivator ini tidak they just aren't enough in extrinsic motivators for everything you want people to do. Jadi yang namanya dorongan dari luar tuh nggak akan pernah cukup ya di dunia ini. Anda nggak bisa memberikan hadiah kepada setiap konsumen ya. Setiap kali dia memberikan ataupun memberikan bawaan Anda ya. Ketika mereka mendengarkan Anda nggak akan bisa terus-menerus memberikan hadiah. Benar ya. Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwasannya dorongan dari luar ekstrinsik itu sebetulnya membuat orang kurang puas ya terhadap produknya apa yang mereka beli ya, ataupun prosedur yang mereka lakukan, mereka kurang puas. Oke, jadi dari intrinsik dari dalam itu lebih penting. Nah, contoh dari U attitude itu adalah begini, yang tidak mengandung U attitude ya. U attitude itu adalah bagus. Kami punya harga yang paling rendah di kota ini, kami. Jadi tidak U attitude. Yang bagus itu adalah U attitude. Misalnya di kami dalam perusahaan mobil ini, heavy check, yes, Anda mendapatkan harga terbaik di kota ini. Oke, ketika Anda bicara Anda atau kamu, itu ya attitude-nya bagus sekali, ya. Lalu bagaimana sih menciptakan namanya manfaat bagi audiens ini? Untuk menciptakan manfaat bagi audiens ada beberapa hal. Pertama, cari tahu apa perasaan mereka, apa yang mereka takuti, apa kebutuhan mereka yang bisa memotivasi mereka. Kedua, cari ciri-ciri dari produk maupun kebijakan yang bisa memenuhi kebutuhan yang Anda telah kenali di yang pertama. Yang terakhir, tunjukkan kepada audiens bagaimana ide maupun produk Anda maupun layanan Anda bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan fitur-fitur dari produk Anda. Bisa dipahami ya? Nah, semua dari kita punya kebutuhan yang dasar. Tahu ya di Maslow ya, kebutuhan dasar itu makan, minum, ya. Lalu kebanyakan dari kita bisa menyediakan kebutuhan tersebut dengan apa yang kita punya.
kita punya makanan yang cukup ya, supaya nutrisinya cukup ya. Atau mungkin Anda ingin bahwa pengendalian makanan diet Anda supaya Anda kelihatannya seksi atau cantik ya. Kita juga perlu tempat tinggal supaya membuat rumah kita lebih nyaman, lebih mewah, lebih hijau ya. Dan kita juga punya keinginan dan kebutuhan. Itu semuanya tergantung dipengaruhi oleh siapa? Perasaan kita sendiri. Kita bisa merasa lebih nyaman di mobil yang lebih mewah misalnya. Bahkan walaupun penelitian tidak menunjukkan bahwa mobil itu lebih aman di mobil yang mahal daripada mobil yang lebih murah. Enggak ya, enggak ada hasil penelitian tersebut. Baik, misalnya saja Anda ingin mengajak orang lain untuk datang ke restoran yang Anda jalankan. Nah, memang benar, semua orang perlu makan, tapi memberitahu orang bahwa mereka bisa bisa solusi untuk rasa lapar mereka tidak akan membuat mereka langsung datang ke tempat restoran Anda, ya. Mereka akan bisa pergi ke tempat lainnya, mereka bisa akan makan di rumah aja. Tergantung pada apa yang Anda tawarkan, Anda bisa menarik mereka di berbagai dari kelompok-kelompok kecil ini. Nah, subgrup kelompok kecil. Bagi orang-orang yang bekerja di luar rumah, ya. Jadi ciri-ciri yang akan memenuhi kebutuhan mereka itu apa? Pertama, makan siang yang cepat. Siapa yang pernah makan siang yang cepat ya? Orang-orang ini perlu sekali. Saya juga perlu ya. Oke. Lalu tempat yang rileks untuk menjumpai para calon pelanggan mereka, ya. Ini yang tempat yang cocok untuk orang-orang yang bekerja di luar rumah. Kalau orang tua dengan anak-anak kecil, maka mereka perlu kursi anak-anak, ya. Lalu menu anak-anak yang jangan bercabai sudah pasti ya. Oke, jangan berminyak, yes, terlalu banyak. Lalu mainan-mainan supaya anak-anak itu betah di sana, nggak bergerak sana sini ya. Mereka bisa menunggu orderan. Kalau kelompoknya adalah orang-orang yang sering keluar makan, sudah sering keluar makan, maka mereka perlu makanan-makanan dan juga dekorasi yang memang bervariasi ya. Kalau orang-orang yang memang sangat ekonomis, tight budget itu ekonomis banget ya, hemat banget, maka makanan-makanan ekonomis, yes, oke. Sebuah tempat di mana mereka tidak usah memberikan uang tambahan tip ya. Oke. Lalu kalau orang-orang yang pada mau tubuhnya langsing terus, oke, special diets, betul-betul makan sehat, maka Anda harus menyediakan makanan-makanan yang memang low karbohidrat, oke, garam rendah, karbohidrat rendah, misalnya makanan vegetarian dan sebagainya yang sehat-sehat semuanya, ya, nasinya nggak ada dan sebagainya, susu dan sebagainya nggak ada juga. Kalau Anda ketemu orang-orang yang memang keluar makan itu adalah bagian dari hiburan malam mereka, maka Anda perlu apa aja? Oh, music show, oh, flow show. Anda perlu hiburan malam ya, maksudnya. Lalu juga lingkungan yang memang agak mewah atau tempat yang bisa reservasi sehingga mereka juga mendapatkan bisa ikutan nonton ya setelah mereka makan malam, ya. Ada juga jam-jam yang untuk larut malam sehingga mereka bisa datang untuk menikmati pertunjukannya dan sebagainya, bisa dipahami ya. Jadi fitur-fitur atau ciri-ciri itu jarang sekali memotivasi orang. Namun kalau Anda menghubungkan fitur tersebut kepada kebutuhan orang lain dan juga memberikan details ya untuk membuat manfaatnya jelas, maka itu bagus sekali. Contohnya, tempat kami itu you get quick service, Anda dapat layanan cepat loh. Itu nggak cukup. Lebih bagus adalah kalau Anda punya 1 jam, cobalah restoran kami, buffet kami, bisnis buffet namanya, makan jalan. Dalam hitungan menit, Anda bisa langsung mengambil berbagai jenis hidangan kami. Sayur-sayuran, membuat sandwich Anda, membuat salad Anda, terserah Anda. Anda langsung makan siang, seringan mungkin atau sepenuh mungkin, sekenyang mungkin, ya, dengan waktu Anda, nikmati aja, dan Anda akan langsung tiba di kantor itu tepat waktu, jangan khawatir, ya. Lalu
Bagaimana sih cara berkomunikasi dengan audiens yang banyak ya, yang berbagai jenis ya. Jadi ketika Anda menuliskan kepada audiens yang banyak, Anda memakai primary audience ya, untuk supaya memutuskan levelnya detail organisasi mereka, level seberapa formal, dan memakai terminologi yang teknikal ya, maupun teori-teori. Nah, berikut contoh-contohnya ya. Ini contoh aja strategis untuk menulis dokumen pada komunikasi bisnis untuk audiens yang lebih dari satu ya. Di mana ada konten dan number of details ya. Konten itu ada isi dan juga jumlah detailnya. Jadi Anda bisa buat ringkasan, executive summary ringkasan untuk readers yang hanya ingin tahu ringkasannya doang. Oke, di isi dari dokumen Anda perlu detail yang cukup besar ya, supaya pengambil keputusan dan orang lain bisa memilih proposal Anda. Nah, jika si pengambil keputusan tidak perlu banyak detail, rincian yang banyak, ya, seperti yang diinginkan oleh audiens lain, maka detailnya taruh di lampiran aja, ya, berupa statistik ya, atau report-report yang lainnya. Nah, dalam hal Anda menyusun organization, pakai judulnya, heading, dan table of content, dan juga tahu ya, daftar halamannya, halaman berapa, judulnya berapa, apa ya, sehingga para pembaca bisa melihat halaman yang memang apa ya, mereka tertarik membacanya. Lalu Anda susun pesan Anda berdasarkan sikap dari pengambil keputusan, ya, disusun ya. Lalu dalam hal seberapa formal, Anda perlu menghindari namanya kata benda apa ini namanya dia ya, oke? Okay? You choose to have a specific meaning when you different audience use document. Anda berhenti mendapatkan arti tertentu ketika audiens yang berbeda itu memakai dokumen tersebut ya. Jika audiensnya internal maupun eksternal akan memakai dokumennya, maka perlu dokumen lebih formal ya sedikit ya. Tapi kalau international audience, maka pakai formal. Dalam hal level technical, dalam isi dari dokumennya, Anda harus asumsikan pengetahuan dari pengambil keputusan ya, akan mengambil. Lalu berikan background explanatory information, informasi penjelasan dan juga background latar belakangnya dengan judul-judul yang berbeda, terpisah. Lalu untuk para pembaca memakai judul-judul ya, dan juga table content ya, untuk supaya mereka bisa langsung membaca yang mereka inginkan. Untuk pengambil keputusan yang lebih punya pengetahuan daripada audiens lain, Anda bisa memberikan sebuah ringkasan dari terminologi ya di awal dokumen supaya pembaca tahu bahwasanya oh ini ada penjelasannya. Baik, itu aja sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa. Salam komunikasi bisnis. Terima kasih. Dr. Hendra undur diri dulu.